Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sungguh bersyukur dan berterima kasih kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita membaca di dalam Yesaya pasal 48 ayat 17-18. Yesaya 48 ayat 17-18. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak Ibu, kitab Yesaya ini adalah nubuatan dari Nabi Yesaya kepada bangsa Israel, dan khususnya kepada kerajaan Yehuda yang karena ketidaktaatan mereka terhadap firman Tuhan, maka mereka terpaksa harus mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Mereka dibuang ke Babilonia, ditawan karena wilayah mereka, kerajaan mereka direbut dan dikalahkan oleh Babilonia. Dan mereka menjadi orang-orang tawanan di sana. Bisa kita bayangkan sebuah bangsa yang merasa dirinya istimewa, umat pilihan Tuhan, dan sekarang mereka harus berada di dalam pembuangan. Mereka kehilangan kebebasan dan kemerdekaannya. Padahal kalau kita lihat sebenarnya Tuhan mempunyai rencana yang indah buat mereka. Tuhan tidak ingin semua itu dialami oleh umatnya. Kalau kita lihat di dalam ayat ke-18, ayat ini diawali dengan sebuah kata-kata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Dalam terjemahan-terjemahan lain, dalam bahasa Inggris misalnya, kita akan bisa mendapat pengertian yang lebih jelas. Di sini Tuhan menunjukkan sebuah rasa menyesalkan atau menyayangkan. Seandainya saja engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka engkau akan mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan. Bapak Ibu, pada saat itu umat Tuhan tidak mengalami kebahagiaan. Mereka tidak mengalami damai sejahtera karena mereka tidak taat kepada Tuhan, karena mereka tidak memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, seandainya saja engkau memperhatikan perintah-perintahku. Tuhan menyesalkan, Tuhan tidak ingin umatnya mengalami hal yang sedemikian. Pada waktu itu, sebelum mereka mengalami pembuangan ke Babilonia, bangsa Israel memberontak terhadap Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan, mereka terlibat dalam penyembahan berhala karena pengaruh dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Mereka mungkin tertarik karena penyembahan berhala itu menggunakan ritual-ritual yang menyenangkan mungkin buat hawa nafsu mereka. Dan mungkin saja mereka merasa bahwa perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu adalah hal yang mengekang kebebasan mereka, adalah hal yang membatasi kesenangan mereka. Sehingga mereka kemudian memberontak kepada Tuhan, mereka menyembah berhala, mereka terlibat dalam berbagai bentuk amoralitas, dan kemudian mereka melakukan berbagai kejahatan. Sehingga mereka terpaksa mengalami akibat yang tidak menyenangkan, yaitu mereka dibuang ke Babilonia, ditawan ke Babilonia. Bapak Ibu, di zaman sekarang kita juga seringkali berusaha mengejar kesenangan dan kebahagiaan dengan cara-cara yang tidak benar. Kita lihat tadi bahwa Tuhan mempunyai rencana damai sejahtera dan kebahagiaan bagi umatnya. Tetapi ternyata umat Tuhan tidak berhasil mengalami itu. Mereka tidak bisa mencapai potensi yang seharusnya disediakan Tuhan bagi mereka. Mereka tidak bisa menikmati berkat yang sudah disiapkan Tuhan bagi mereka karena ketidaktaatan mereka. Demikian juga kita yang hidup di zaman sekarang ini. Seringkali kita berusaha mencari kebahagiaan dan damai sejahtera dengan berbagai macam cara yang di luar Tuhan. Kita berusaha mengejar dan menemukan kebahagiaan dengan mengejar harta sebanyak-banyaknya, atau dengan mengejar kesenangan, bersenang-senang, atau mungkin dengan berusaha mencari popularitas. Tetapi sebenarnya itu semua adalah hal yang sia-sia. Dan pada akhirnya kita akan menemukan dan menyadari bahwa semua itu tidak ada artinya dan tidak membawa kita kepada kebahagiaan.
Semua itu kekayaan, kesuksesan, popularitas, kekuasaan, dan semua kesenangan itu tidak menjamin kebahagiaan dan damai sejahtera kita. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat salah satu rumah yang paling mahal di Inggris. Rumah ini begitu mewah dan diperkirakan nilainya adalah 250 juta pound sterling atau sekitar 4,6 triliun. Rumah ini begitu mewah dengan fasilitas yang sangat lengkap, berada di Mayfair, sebuah wilayah yang paling mahal, salah satu wilayah termahal di London. Rumah ini terdiri dari 8 lantai. Pemilik rumah ini adalah seorang pengusaha kaya di Inggris yang bernama John Caudwell. Kekayaannya diperkirakan saat ini sekitar 52 triliun. Dan dia memulai semua dari bawah. Dia memulai dengan berjualan handphone, dan akhirnya usahanya semakin meningkat sehingga akhirnya dia memiliki sebuah perusahaan telekomunikasi dan dia menjadi seorang yang kaya raya. Nilai kekayaannya seperti saya sebutkan tadi, diperkirakan sekitar 52 triliun kalau dalam kurs rupiah. Tetapi dari berbagai kesempatan dia diwawancarai oleh wartawan, lebih dari sekali kesempatan dia diwawancarai, dia berkata bahwa dalam skala 1 sampai 10, kebahagiaannya adalah dalam nilai 1 atau 2. Bapak Ibu, bisa kita bayangkan, seorang yang begitu kaya, seorang yang bisa memiliki apapun di dunia ini. Tetapi mungkin dalam bayangan kita, dalam skala 1 sampai 10 mungkin kebahagiaan dia minimal 8 lah, atau 9, atau mungkin 10 malah sempurna. Tetapi ternyata dia berkata bahwa hidupnya tidak bahagia. Nilai kebahagiaannya hanya 1 atau 2. Bahkan dia berkata bahwa kalau Anda berpikir bahwa dengan memiliki uang, Anda bisa mengalami hidup yang fantastis atau menyenangkan, maka Anda perlu kalibrasi ulang pemikiran Anda. Anda perlu setting ulang pemikiran Anda, karena itu adalah sebuah pemikiran yang keliru. Hidupnya tidak bahagia. Dia bisa beli apa saja yang dia mau. Bahkan dia memulai usahanya dari nol, berarti dia seorang yang cerdas. Dia seorang yang hebat yang bisa bekerja dengan baik. Tetapi ternyata setelah dia bekerja keras dan mencapai semua, ternyata dia tidak merasakan kebahagiaan dan damai dalam hidupnya. Ada orang yang berpikir bahwa kalau kita bisa bersenang-senang tanpa batas, maka kita akan bahagia. Bapak Ibu, kita akan lihat foto ini dan anak-anak muda generasi milenial pasti sangat akrab dengan foto ini. Ini adalah foto sebuah game yang sangat populer di gadget anak-anak muda, yaitu Minecraft. Dan orang ini, Markus Persson, adalah orang yang menciptakan games ini. Dan pada tahun 2014, perusahaannya dibeli oleh Microsoft dengan nilai sekitar 35 triliun. Waktu itu usianya masih sekitar 30-an tahun lebih. Bisa kita bayangkan seorang yang sangat muda, berusia 30-an tahun, dia punya uang 35 triliun dan mungkin dia tidak perlu bekerja lagi seumur hidupnya. Dia bisa pergi kemana saja, dia bisa bersenang-senang dengan cara apapun yang dia mau, tanpa perlu bekerja keras lagi, tanpa perlu bersusah payah lagi. Mungkin dalam bayangan kita, orang yang demikian pasti akan bahagia, pasti akan merasa damai hidupnya, tidak kekurangan apapun. Tetapi dia berkata bahwa hidupnya adalah hidup yang hampa. Hidupnya adalah hidup yang kosong. Bahkan satu saat dia berada di Ibiza. Ibiza adalah sebuah daerah di Spanyol yang terkenal dengan kehidupan malam. Klub-klub malam terbaik dan paling meriah di dunia ada di situ semua. Dan mungkin itu adalah suatu tempat impian bagi orang-orang yang suka hiburan malam. Dia satu saat ada di situ dan dia berkata bahwa dia sedang berkumpul dengan teman-temannya, orang-orang hebat, orang-orang terkenal. Bahkan dia berkata, saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Tetapi justru di saat itulah, saya merasa terisolasi, saya merasa sendiri, saya merasa tidak bahagia. Bapak Ibu, sepertinya hal ini tidak masuk akal. Tetapi itulah realita yang terjadi. Banyak orang yang mengejar kebahagiaan, berusaha bersenang-senang dengan cara yang bisa mereka lakukan, dengan apapun yang bisa mereka lakukan. Tetapi ternyata yang mereka temukan adalah kehampaan, kekosongan. Tidak ada damai, tidak ada kebahagiaan. Mungkin ada juga di antara kita yang berpikir kalau
kita menjadi orang yang populer, orang yang terkenal, kita akan bahagia. Bapak Ibu, ternyata tidak demikian. Tidak bisa kita memperoleh kebahagiaan dengan popularitas kita. Bagi kita yang suka nonton film, kita kemungkinan akan tahu siapa orang ini. Dia adalah Jim Carrey, seorang aktor yang sangat terkenal di Hollywood. Dan tentu dia punya semuanya. Dia punya kekayaan, dia punya popularitas. Dan tarifnya untuk sekali main film diperkirakan sekitar 280 miliar untuk satu kali main film. Dan pada suatu wawancara dia berkata demikian, "Saya rasa semua orang perlu untuk jadi kaya, jadi terkenal, dan bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Dan mereka akan tahu bahwa itu bukanlah jawabannya." Ternyata Jim Carrey seorang aktor yang terkenal, seorang aktor yang populer, yang kaya raya. Dia berkata bahwa kalau seseorang menjadi kaya, seseorang menjadi terkenal, dan seseorang bisa melakukan apapun yang dia inginkan, itu bukanlah sebuah jawaban untuk kebahagiaan. Saudara, kita sudah melihat bahwa kita tidak bisa menemukan kebahagiaan dengan harta, dengan kesenangan, dengan popularitas. Di satu sisi kita tadi sudah melihat ada orang-orang yang mengejar kebahagiaan dengan berbagai macam cara. Di sisi lain kita juga seringkali melihat atau bahkan kita merasakan bahwa hidup kita penuh dengan tekanan. Karena rutinitas kita sehari-hari yang membosankan, karena pekerjaan kita yang berat, juga karena situasi di dunia di sekitar kita yang serba tidak menentu. Dunia ini tidak pernah menjanjikan bagi kita keamanan atau jaminan. Bahkan kita selalu merasa tidak aman di dunia ini. Selalu saja ada masalah yang mengancam kita. Mungkin saja akan terjadi sebuah peperangan, kita tidak tahu, atau perang dunia atau apapun kita tidak tahu. Ada bencana alam yang mengancam kita. Ada situasi politik yang mungkin tidak stabil suatu saat. Ada krisis ekonomi. Ada juga krisis kesehatan yang begitu parah seperti yang kita alami sekarang. Dan itu semua membuat kita kehilangan damai sejahtera. Itu semua membuat kita setiap hari merasa khawatir. Hidup kita penuh dengan tekanan. Hidup kita penuh dengan kekhawatiran. Kita takut akan masa depan kita. Kita takut akan masa depan anak-anak kita. Kita kehilangan kebahagiaan. Kita kehilangan damai sejahtera dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu, firman Tuhan tadi berkata bahwa damai sejahtera kita seperti sungai yang tidak pernah kering dan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa memiliki damai sejahtera dan kebahagiaan di dalam hati kita. Dan itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan janjikan bagi kita. Bukan damai sejahtera atau kebahagiaan yang hanya bersifat sementara, damai sejahtera kebahagiaan yang hanya bersifat temporer, tetapi damai sejahtera kebahagiaan sukacita yang kita rasakan setiap hari dalam perjalanan hidup kita. Kita tidak perlu menunggu sampai kita mempunyai sejumlah kekayaan tertentu atau mencapai prestasi tertentu baru kita akan bahagia. Kita juga tidak perlu menunggu kita bebas dari pergumulan atau kita bebas dari pekerjaan kita yang berat setiap hari, baru kita akan merasa bahagia. Tuhan berjanji, Tuhan mau supaya kita mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan setiap hari. Di sini di dalam ayat 18 dikatakan damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Bukan sungai yang mengalir di saat-saat tertentu saja atau di musim-musim tertentu. Tapi sungai yang terus mengalir, yang tidak pernah kering. Di segala musim damai sejahtera kita seperti sungai yang tidak pernah kering. Di musim yang tidak menyenangkan, di musim yang sulit, damai sejahtera kita tetap mengalir di dalam hati kita. Dan kebahagiaan kita seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bukan kebahagiaan yang datang hanya sesekali saja, tetapi kebahagiaan yang terus-menerus kita rasakan dan kita nikmati dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Bapak Ibu, apa kuncinya? Di dalam ayat 18, Tuhan berkata, kalau engkau memperhatikan perintah-perintahku. Ini adalah kunci utama kita bisa mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan dari Tuhan.
terlepas dari situasi yang kita hadapi, terlepas dari pergumulan yang kita alami. Kita bisa merasakan damai sejahtera dan kebahagiaan apabila kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Kalau kita kembali ke ayat 17, mari kita baca di dalam ayat yang ke-17. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Bangsa Israel sudah mengalami pengajaran dari Tuhan lewat hukum-hukum yang diberikan, lewat hukum Taurat, lewat perintah Tuhan yang diberikan kepada bangsa ini. Tetapi mereka tidak taat. Tuhan juga menuntun mereka di jalan yang harus mereka tempuh. Ketika mereka keluar dari Mesir, Tuhan memimpin mereka. Itu sejarah bangsa Israel. Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Bapak Ibu, kita hari ini juga, kita memperoleh dan memiliki pengajaran dari Tuhan dan tuntunan dari Tuhan. Kita punya firman Tuhan yang mengajar kita tentang apa yang baik, yang mengajar kita tentang apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Kita juga punya Roh Kudus yang menuntun kita di dalam kebenaran, yang memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Tapi kadangkala kita menganggap bahwa firman Tuhan itu mengekang kebebasan kita. Kadangkala kita menganggap bahwa dengan mentaati firman Tuhan maka kesenangan kita akan terganggu. Padahal sebenarnya firman Tuhan adalah rambu-rambu yang memberitahu kita apa-apa yang tidak boleh kita lakukan. Dan kalau kita melanggar rambu-rambu itu maka kita akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita akan kehilangan berkat Tuhan, kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita kebahagiaan dalam hidup kita. Firman Tuhan tidak dimaksudkan untuk mengekang kita atau membatasi kebahagiaan kita. Justru firman Tuhan diberi kepada kita untuk mencegah kita melakukan hal-hal yang akan membuat kita kehilangan damai sejahtera dan kebahagiaan. Kita kadangkala enggan untuk meninggalkan kesenangan-kesenangan dari kehidupan lama kita. Karena kita sudah merasa nyaman di sana, kehidupan lama seolah-olah menjadi sebuah zona nyaman yang enggan untuk kita tinggalkan. Padahal itu semua merampas kebahagiaan dan sukacita dalam hidup kita. Itu semua menghalangi kita untuk menikmati berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Bapak Ibu, kebahagiaan dan sukacita serta damai sejahtera kita bukanlah tergantung kepada hal-hal yang fana. Tidak tergantung kepada berapa banyak harta yang kita kumpulkan. Tidak tergantung kepada berapa besar prestasi yang kita raih. Walaupun kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendapat berkat-berkat itu tentu kita bersyukur. Tetapi damai sejahtera dan kebahagiaan kita tidak tergantung dari itu. Damai sejahtera dan kebahagiaan kita juga tidak tergantung dari situasi di sekitar kita yang mungkin tidak mendukung kita untuk bahagia. Tetapi damai sejahtera itu ada di dalam hati kita karena diberikan oleh Tuhan. Karena kita taat kepada firman-Nya, karena kita melekat kepada Tuhan. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini adalah pesan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, umat-Nya. Bahwa damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan tidak seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera yang diberikan oleh dunia bersifat temporer, bersifat sementara. Dan seringkali bukanlah suatu damai yang sejati. Pada akhirnya yang kita rasakan hanya kekosongan dan kehampaan. Tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan adalah damai sejahtera yang senantiasa mengalir di dalam hati kita. Damai sejahtera yang tidak dipengaruhi oleh keadaan dan situasi di sekitar kita. Bapak Ibu, mari kita mentaati firman Tuhan. Mari kita belajar dari apa yang sudah dialami oleh bangsa Israel. Bahwa mereka gagal menikmati damai sejahtera dan kebahagiaan karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Dan mari sekarang kita mentaati firman Tuhan. Kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Kita hidup menurut tuntunan Roh Kudus dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Maka damai sejahtera kita akan mengalir setiap hari. Tidak peduli pada musim apapun. Seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaan kita tidak akan pernah berhenti.
seperti gelombang laut yang terus-menerus ada, yang terus-menerus datang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberi kepada kami damai sejahtera di dalam hati kami. Dan kami mau senantiasa taat kepada Tuhan, supaya kami menikmati semua berkat yang Engkau sediakan. Kami mau memperhatikan perintah-perintah Tuhan, supaya hidup kami setiap hari dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan dari Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukan-Mu. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan